Apa sih yang dimaksud dengan genre teks? Mendengar kata genre mungkin akan langsung menyebutkan kita pada hal-hal yang berkaitan dengan jenis-jenis musik. Memang, kata genre lebih banyak digunakan sebagai kata jenis atau aliran dalam musik. Misalnya pada genre pop, aliran pop jazz, rock, dangdut, dan sebagainya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, genre didefinisikan sebagai nomina atau kata benda dari bidang sastra, berarti jenis tipe atau kelompok sastra atas dasar bentuknya, atau ragam sastra, misalnya genre prosa dan genre fiksi. Jika kita lihat dari genre berdasarkan KBBI, menitik beratkan pada jenis tulisan atau sastra, sementara genre pada musik lebih pada corak atau teknik musik yang digunakan. Nah, genre dalam pembelajaran bahasa Indonesia dalam arti yang sempit dapat disebutkan sebagai jenis teks. Pembelajaran berbasis teks juga disebut dengan pembelajaran berbasis genre. Secara luas, genre didefinisikan sebagai a stage goal-oriented social process. Menurut Martin pada tahun 1985, yaitu proses sosial yang berorientasi kepada tujuan yang dicapai secara bertahap. Genre merupakan proses sosial karena melalui genre atau teks anggota masyarakat berkomunikasi. Genre berorientasi kepada tujuan karena orang menggunakan jenis teks tertentu untuk melakukan sesuatu. Misalnya, untuk memasak mie instan, orang menggunakan teks prosedur. Genre dikatakan bertahap karena untuk mencapai tujuannya, teks disusun dalam tahapan-tahapan menurut Martin and Rose pada tahun 2003. Tahapan-tahapan itu tidak lain adalah tahapan-tahapan pada struktur teks. Melalui tahapan-tahapan itu, tujuan sosial atau fungsi sosial teks dapat dicapai. Sebagai ilustrasi, dapat disebutkan bahwa teks dengan genre eksposisi mempunyai tujuan sosial untuk menyampaikan gagasan agar gagasan itu diterima oleh pihak lain. Untuk itu, teks eksposisi disusun dengan struktur teks yaitu pernyataan, tesis, argumentasi, pernyataan ulang, tesis. Nah, sementara itu, teks dapat didefinisikan sebagai satuan bahasa yang dapat dimediakan secara tulis ataupun lisan yang ditata menurut struktur teks tertentu yang mengungkapkan makna secara kontekstual. Menurut Wiratno pada tahun 2003. Nah, dari definisi itu dapat diungkapkan bahwa teks tidak selalu berwujud bahasa tulis. Teks juga dapat berwujud baik tulis maupun lisan, sebagaimana telah lazim kita pahami oleh khalayak. Misalnya teks Pancasila yang sering kita bacakan pada saat upacara. Nah, teks dapat berwujud baik tulis maupun lisan. Bahkan dalam multimedia, teks dapat berwujud perpaduan antara teks lisan atau tulis dan gambar. Contohnya dalam animasi atau film. Selain itu, dapat diungkapkan pula pada teks dimaknai melalui konteks. Menurut Imawati pada tahun 2017, pembelajaran berbasis teks memiliki sesuatu keunggulan yang dapat dikemukakan dalam pelaksanaan pembelajaran, yaitu yang pertama, dapat mengembangkan bakat menulis dan kecakapan individu. Yang kedua, dapat mengembangkan pendapat siswa tentang suatu topik pembelajaran. Yang ketiga, situasi proses belajar menjadi lebih menyenangkan dan menunjukkan daya kreativitas siswa. Yang keempat, mampu membantu siswa menghubungkan ide-ide pokok materi dengan kehidupan nyata. Yang kelima, membantu penjelasan bagian teks secara keseluruhan. Dan yang keenam, bekerja sama dengan siswa lain dalam mengerjakan tugas-tugas yang dirasakan sulit. Selanjutnya, pembelajaran berbasis teks merupakan pendekatan berbasis aktivitas dengan langkah pembelajaran.
sesuai dengan pendekatan ilmiah, serta sistem penilaiannya menggunakan sistem autentik menurut gambarannya pada tahun 2016. Nah, dalam hal ini, menurut Priyatni pada tahun 2014, langkah-langkah dalam menerapkan pendekatan ilmiah dalam pembelajaran melibatkan 5 keterampilan proses esensial, yaitu yang pertama, mengamati dalam pembelajaran berbasis teks. Tahap mengamati dilakukan dengan mengamati teks dalam bentuk lisan ataupun tulis. Yang kedua, menanya dalam pembelajaran. Pendidik wajib menunjukkan keberanian peserta didik untuk mengajukan pertanyaan berdasarkan hasil persepsi mereka melalui kegiatan mengamati. Yang ketiga, mencoba. Setiap peserta didik wajib mencoba menyusun teks sesuai tugas dan materi yang diberikan oleh pendidik. Yang keempat, menalar. Peserta didik wajib melakukan kegiatan menalar melalui diskusi. Yang kelima, mengkomunikasikan dalam pembelajaran. Peserta didik memaparkan hasil kerja atau pemahamannya terhadap sesuatu konsep baik secara lisan maupun tulisan. Nah, jadi pembelajaran berbasis teks dalam mata pembelajaran Bahasa Indonesia memiliki latar belakang pendidikan yang bertujuan untuk memahami berbagai jenis teks dan meningkatkan kemampuan siswa dalam membuat teks. Nah, hal ini disebabkan oleh perubahan dalam kurikulum pendidikan yang menggunakan pendekatan pembelajaran bahasa berbasis teks. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pembelajar dalam berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan. Hal ini relevan dengan kurikulum 2013 bahwa kompetensi pembelajaran bahasa itu diarahkan ke dalam 4 sub-aspek, yaitu membaca, menulis, menyimak, dan juga mendengarkan. Salah satu aspek yang sangat perlu diperhatikan oleh guru Bahasa dan Sastra Indonesia adalah pembelajaran menulis teks. Kita masuk kepada jenis-jenis genre teks. Nah, menurut Martin pada tahun 2006, genre terdiri atas genre makro dan juga genre mikro. Sebelum kita masuk kepada pembahasan jenis atau bentuk-bentuk dari genre makro dan genre mikro, ada baiknya kita terlebih dahulu itu untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan genre makro dan genre mikro. Nah, teman-teman semuanya di sini pasti sudah sangat familiar dengan kata makro dan juga mikro, kan? Nah, kita akan membahas secara singkat saja ya mengenai pengertian dari makro dan mikro. Menurut KBBI, makro artinya adalah besar dan tebal, sedangkan mikro didefinisikan sebagai kecil, tipis, sempit, dan sangat singkat. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan genre makro dan genre mikro itu? Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi bahwa genre adalah jenis teks. Jadi genre makro adalah jenis teks yang besar dan luas. Nah, kira-kira kenapa dikatakan dengan besar dan luas? Ya, karena di dalam genre makro itu terdapat genre-genre mikro. Jadi lebih jelasnya itu seperti genre makro berfungsi sebagai payung yang membawahi genre-genre mikro tadi. Nah, sedangkan pengertian dari genre mikro itu merupakan jenis teks yang kecil atau sempit. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang pertama mengenai genre mikro. Setelah tadi kita sudah membahas mengenai genre makro, kira-kira teman-teman sudah ada yang tahu belum? Apa saja jenis-jenis dari genre makro ini? Nah, kalau belum tahu, yuk kita bahas. Jadi, contoh dari genre makro itu ada buku, novel, skripsi, tesis, artikel, dan lain sebagainya. Kita ambil contoh dari buku pelajaran ya teman-teman. Kenapa buku pelajaran itu masuk ke dalam genre makro? Karena di dalam buku pelajaran itu pasti terdapat genre mikro, seperti genre deskripsi dan genre eksposisi atau genre argumentasi.
Nah, bayangkan jika sebuah buku pelajaran tidak memiliki genre eksposisi. Apakah itu dapat disebut sebuah buku pelajaran? Tentu tidak, karena genre eksposisi adalah genre mikro yang memiliki tugas untuk menjelaskan, menerangkan materi yang akan dipelajari. Nah, begitu. Sampai sini sudah jelas belum, teman-teman? Oke, kita lanjut ke genre mikro. Jadi genre teks mikro terdiri atas genre faktual dan genre cerita. Nah, genre faktual merupakan genre yang dikonstruksi berdasar pada peristiwa, kejadian, dan situasi yang nyata di lingkungan hidup sekitar. Nah, genre faktual itu terdiri atas 8 jenis. Yang pertama deskripsi, yang kedua laporan, rekon, prosedur, eksplanasi, eksposisi, diskusi, dan eksplorasi. Sementara itu terdapat 4 jenis genre cerita, yaitu genre rekon, anekdot, eksemplum, dan narasi. Kita membahas terlebih dahulu mengenai teks deskripsi. Adalah suatu bentuk karya tulis yang menggambarkan atau melukiskan suatu objek atau peristiwa agar pembaca seolah-olah merasakan, melihat, dan mengalami sendiri kejadian atau topik yang sedang dikemukakan di dalam teks tersebut. Nah, adapun ciri-ciri mengenai teks deskripsi ini, yang pertama, teks deskripsi melukiskan suatu objek dengan sangat jelas pada pembaca. Ciri yang kedua itu teks deskripsi melibatkan panca indera. Hal ini berarti penulis itu berusaha memberitahu kepada pembacanya mengenai suatu objek atau benda yang ia lihat, ia dengar, dan ia rasakan. Nah, ciri yang ketiga itu metode penulisan yang digunakan dalam teks deskripsi ini adalah metode objektif dan metode subjektif. Selanjutnya ada jenis genre mikrofaktual yang kedua, yaitu laporan. Nah, mengutip dari laman resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, teks laporan adalah teks yang berisi hasil laporan yang bersumber dari hasil pengamatan atau observasi atau juga dari hasil percobaan. Secara umum, ada 2 jenis teks laporan, yakni teks laporan hasil observasi dan yang kedua adalah teks laporan hasil percobaan. Teks laporan hasil observasi adalah teks laporan yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Sedangkan teks laporan hasil percobaan adalah teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh penulis. Biasanya teks seperti ini nih digunakan untuk melakukan percobaan karya ilmiah atau laporan praktikum lainnya. Jenis teks yang ketiga yaitu teks rekon, merupakan teks yang menjelaskan suatu kejadian yang pernah terjadi sesuai dengan urutan waktu kejadian. Nah, jenis teks rekon ini ada 3. Yang pertama, rekon pribadi, di mana rekon pribadi ini merupakan cerita ulang yang memuat kejadian dan penulis itu terlibat langsung di dalam peristiwa atau kejadian tersebut. Yang kedua itu ada rekon faktual, di mana merupakan cerita ulang yang bersifat faktual seperti eksperimen ilmiah. Yang ketiga itu ada rekon imajinatif, di mana merupakan cerita ulang yang memuat imajinatif dengan lebih detail. Ciri-ciri dari teks rekon itu yang pertama menggunakan keterangan waktu yang telah terjadi, misalnya kemarin, lusa, atau tahun lalu. Nah, yang kedua itu menggunakan kata kerja aksi, yang ketiga menggunakan kata sifat, yang keempat menggunakan konjungsi urutan atau kata hubung urutan, dan yang kelima menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan urutan kejadian. Dan yang keenam itu terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara terperinci. Selanjutnya jenis teks prosedur, di mana teks prosedur adalah teks yang berisi arahan atau langkah demi langkah yang memberikan instruksi untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu. Ciri-ciri dari teks prosedur ini yang pertama itu menggunakan kalimat perintah. Yang kedua itu terdapat panduan yang harus dilakukan. Yang ketiga menggunakan kata kerja aktif. Yang keempat menggunakan konjungsi kata hubung urutan seperti pertama, kedua, dan selanjutnya. Yang kelima itu menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara pembuatannya. Yang keenam itu terdapat penomoran beserta isi kegiatan yang dilakukan secara berurutan. Jenis teks yang kelima yaitu teks eksplanasi.
Nah, teks eksplanasi merupakan salah satu jenis teks yang dikembangkan berdasarkan kaidah ilmiah. Teks ini bertujuan untuk menjelaskan sebuah fenomena, baik itu alam, sosial, dan budaya dari sudut pandang ilmiah. Nah, ciri khas dari teks eksplanasi ini adalah penjelasannya yang kronologis dan aspek kausalitas tentang bagaimana dan mengapa sebuah peristiwa itu terjadi. Selanjutnya, jenis teks yang keenam itu teks diskusi. Teks diskusi adalah sebuah satu karya tulis ilmiah yang bertujuan untuk menyajikan sudut pandang yang berbeda mengenai topik tertentu dan mendorong pembacanya untuk mempertimbangkan sisi berbeda dari suatu masalah. Nah, ciri-ciri dari teks diskusi ini ada 3. Yang pertama, strukturnya terdiri atas isu, argumen pendukung, dan argumen penentang. Dan juga ada simpulan. Nah, ciri yang kedua itu memuat informasi yang bersifat informatif, argumentatif, yaitu informasi yang didasari atas pendapat sebagai bahan pembuktian, kebenaran, kelengkapan, dan juga penyusunan. Ciri yang ketiga yaitu ciri kebahasaan teks diskusi, menggunakan kata hubung konjungsi, pertentangan, misalnya itu tetapi, sedangkan, melainkan, dan sebagainya, gitu. Nah, jenis teks yang ketujuh adalah teks eksposisi, di mana teks eksposisi adalah sebuah karangan yang memiliki isi tentang penjelasan-penjelasan atau pemaparan mengenai informasi kepada pembaca yang bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas kepada pembacanya. Nah, pada dasarnya teks eksposisi ini tidak jauh berbeda dengan teks deskripsi. Mengapa? Karena keduanya itu sama-sama bertujuan untuk menyajikan sebuah informasi atau peristiwa yang benar-benar terjadi dan dialami sendiri oleh penulis. Dan perlu diingat, sama dengan teks deskripsi tadi, bahwa tulisan ini sama-sama tidak berusaha mempengaruhi pembacanya. Selanjutnya yang ke-8 yaitu teks eksplorasi. Teks eksplorasi adalah teks yang berisi tentang penjelajahan atau pencarian. Nah, artinya di sini adalah teks ini mengandung suatu pencarian informasi. Nah, setelah kita membahas 8 jenis genre mikrofaktual tadi, selanjutnya kita membahas genre cerita. Ada yang masih ingat ada berapa jenis genre cerita itu, teman-teman? Yaps, ada 4. Nah, mari kita bahas satu persatu 4 jenis genre itu. Yang pertama ada teks rekon. Teks rekon adalah salah satu jenis teks yang memuat peristiwa, kegiatan, kejadian, atau pengalaman masa lalu yang telah diamati secara kronologis dan juga ditunjukkan untuk memberikan informasi ataupun menghibur pembacanya. Nah, teks rekon ini memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi sosial dan fungsi sejarah. Fungsi sosial dari teks rekon adalah agar pembacanya itu tidak mengalami kejadian serupa dan dapat memetik pembelajaran dari teks yang disampaikan. Nah, fungsi yang kedua yaitu fungsi sejarah. Fungsi pada teks rekon sejarah itu ditunjukkan supaya generasi muda selanjutnya dapat melihat sejarah pada masa lampau. Yang kedua adalah anekdot. Anekdot adalah sebuah cerita singkat dan lucu atau menarik yang mungkin menggambarkan kejadian atau orang sebenarnya. Nah, tujuan utama dari anekdot ini adalah tidak hanya untuk membangkitkan tawa, tetapi untuk mengungkapkan suatu kebenaran yang lebih umum daripada kisah singkat itu sendiri, gitu. Atau juga untuk melukiskan suatu sifat karakter dengan ringan, gitu. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri dari teks anekdot. Teks anekdot itu yang pertama bersifat humor atau lelucon, yang kedua itu bersifat menyindir, yang ketiga memiliki tujuan tertentu, yang keempat kisah cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng. Selanjutnya ada jenis teks exemplum, di mana teks exemplum merupakan teks yang menceritakan pengalaman masa lalu seseorang tokoh yang tidak diinginkan atau tidak diduga. Nah, ciri-ciri dari teks exemplum ini yang pertama berisi amanat atau nilai yang disarankan pada pendengar atau pembacanya. Ciri yang kedua itu mempunyai urutan kejadian yang jelas dan juga mudah dipahami. Teks exemplum ini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama teks exemplum fiksi dan yang kedua teks exemplum non fiksi. Nah, teks exemplum fiksi merupakan jenis teks exemplum yang berdasarkan pada cerita fabel,
cerita rakyat atau legenda yang bersifat buatan, rekaan, rekayasa, dan bisa saja sebenarnya belum pernah terjadi. Yang kedua itu teks exemplum non-fiksi. Teks exemplum non-fiksi yakni jenis teks exemplum yang ceritanya berdasarkan pada kisah nyata dan pengalaman hidup yang bersumber baik dari penulis maupun orang lain. Nah, yang keempat itu ada jenis teks narasi. Teks narasi merupakan suatu bentuk karya tulis yang berupa rangkaian peristiwa, baik fiksi maupun non-fiksi, yang disampaikan berdasarkan kronologi peristiwanya. Nah, ciri-ciri dari teks narasi yang pertama merupakan sebuah tulisan atau berita peristiwa pengalaman yang menarik bagi pembaca. Kemudian disajikan berdasarkan urutan kronologis yang sangat jelas. Nah, tujuan dari teks narasi ini adalah untuk menghibur pembacanya. Sama dengan teks deskripsi, teks eksposisi, teks narasi pun tidak memiliki tujuan untuk meyakinkan atau mempengaruhi sikap dari pembacanya terhadap sebuah objek atau topik yang sedang diangkat ke dalam teks tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai pembagian materi genre teks menurut kelas dan kurikulum. Yang pertama pada kurikulum K13 kelas 1 sampai kelas 3 itu membahas narasi sederhana yang berupa cerita pendek, dongeng. B. Deskripsi, di mana menjelaskan deskripsi objek, hewan, dan lain-lain. C. Proses penjelasan, petunjuk pengguna langkah-langkah. D. Berita sederhana. 2. Kelas 4 sampai kelas 6, narasi cerita yang lebih kompleks. B. Eksposisi penjabaran informasi fakta. C. Deskripsi detail, penggambaran karakter, tempat, dan lain-lain. D. Prosedur kompleks, resepsi, eksperimen. E. Berita dan artikel berita. Selanjutnya pada kelas 7 SMP, 1. Deskripsi, 2. Cerita imajinasi atau fantasi, 3. Prosedur, 4. Laporan hasil observasi, 5. Surat atau pribadi dinas, 6. Puisi rakyat, 7. Fabel atau agenda. Kelas 8 SMP, 1. Berita mengembangkan dan memotivasi, 2. Iklan, slogan, poster mengembangkan dan memotivasi, 3. Eksposisi artikel ilmiah populer, 4. Puisi, 5. Eksplanasi, 6. Ulasan, 7. Persuasi, dan 8. Drama. Selanjutnya kelas 9 SMP, 1. Laporan atau percobaan, 5. Pidato atau persuasi, 3. Cerpen, 4. Tanggapan, 5. Diskusi, 6. Cerita inspirasi. Selanjutnya kelas 7 SMA, 1. Laporan hasil observasi, 2. Eksposisi, 3. Anekdot, 4. Hikayat, 5. Negosiasi, 6. Debat, 7. Biografi, dan 8. Puisi. Selanjutnya yaitu kelas 8 SMA, 1. Prosedur, 2. Eksplanasi, 3. Ceramah, 4. Cerpen, 5. Proposal kegiatan, 6. Karya ilmiah, 7. Resensi, 8. Drama, dan 9. Novel dan kumpulan puisi. Kelas 9 SMA yaitu 1. Surat lamaran pekerjaan, 2. Teks sejarah, 3. Editor, 4. Kumpulan cerpen atau puisi, 5. Novel, 6. Artikel, dan 7. Kritik dan esai, 8. Buku penggayaan. Nah, pembagian genre teks yang selanjutnya itu dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama pada kelas awal SD atau MI, yaitu 1. Fokus pada pemahaman dan produksi teks negatif sederhana seperti cerita pendek, dongeng, atau cerita sehari-hari. Kedua yaitu pengenalan pada teks deskripsi yang sederhana seperti deskripsi tentang lingkungan sekitar atau benda-benda di sekitar mereka. 3. Pengguna gambar atau ilustrasi untuk mendukung pemahaman teks. 2. Kelas menengah pertama SMP atau MTS, 1. Ekspansi ke genre teks yang lebih kompleks termasuk eksposisi ringkas seperti artikel berita, ulasan, atau laporan singkat. 2. Pengenalan pada teks prosedur seperti
gestur atau petunjuk. 3. Pengembangan keterampilan dalam menulis narasi yang lebih kompleks dan deskripsi. 3. Kelas menengah lanjutan SMP atau MTS. 1. Fokus pada pemahaman dan produksi teks eksposisi yang lebih mendalam seperti esai pendek atau analisis singkat. 2. Pengenalan pada teks argumentatif yang memerlukan kemampuan untuk menyusun argumen dan alasan secara sistematis. 4. Peningkatan keterampilan dalam mengidentifikasi struktur teks yang penggunaan bahasa yang tepat sesuai dengan konteks. Yaitu selanjutnya 4. Kelas tinggi SMA atau MA, yaitu 1. Pemahaman dan produksi teks eksposisi yang lebih kompleks seperti esai, analisis, review kritis atau penelitian singkat. 2. Penekanan pada kemampuan siswa dalam menyusun argumen yang kuat dan memahami berbagai sudut pandang. Yang selanjutnya ketiga, peningkatan keterampilan dalam menafsirkan dan mengevaluasi teks secara kritis serta mengembangkan kemampuan untuk menyampaikan pemikiran mereka dengan jelas dan persuasif. Dengan demikian, pembagian genre teks berdasarkan kelas dan kurikulum Merdeka mencerminkan pendekatan yang preskriptif dan bertahap dalam memperluas pemahaman dan keterampilan literasi siswa seiring dengan kemajuan mereka melalui pendidikan formal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.